Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra Kamila. Perkenalkan, nama saya Siska Hermaliani. Dan saya Izatul Layli. Dan saya Salsabila Catur. Di sini kami akan mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Kajian Barat tentang Al-Quran dalam pandangan Theodor Noldek. Kalian udah tahu belum bagaimana pemikiran Theodor Noldek tentang Al-Quran? Kalau belum, yuk kita simak bareng-bareng. Theodor Noldek adalah seorang orientalis dari Jerman dan cendekiawan terkemuka yang sangat dihormati atas kontribusinya dalam kajian rumpun bahasa Semit, sastra, Arab, Persia, Syria, dan perjanjian lama. Beliau dikenal luas melalui karyanya yang monumental dalam studi sejarah Al-Quran. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 2 Maret 1936. Ia tumbuh dari keluarga yang harmonis dan mendalami sastra klasik, Yunani, dan Latin di bawah bimbingan ayahnya. Kemudian, Theodor Noldek meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1930 di Jerman dengan usia 94 tahun. Kemudian, sebelum akhirnya minat beralih ke bahasa-bahasa Semit, ia meraih gelar doktornya di Universitas Göttingen. Selanjutnya, pemikiran Theodor Noldek tentang Al-Quran. Theodor Noldek adalah seorang orientalis Jerman yang dikenal sebagai ahli bahasa Semitik dan peneliti Islam. Dalam kajiannya tentang Al-Quran, ia menggunakan pendekatan historis, kritis, dan filologis, yaitu mempelajari Al-Quran berdasarkan sejarah, bahasa, dan perkembangan teksnya. Noldek berpendapat bahwa Al-Quran tersusun secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang dan perlu dipahami melalui urutan turunannya surah-surah. Ia juga beranggapan bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab serta pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen turut berperan dalam perkembangan Al-Quran. Karena itu, ia meneliti Al-Quran seperti meneliti dokumen sejarah dan karya sastra lainnya. Pemikiran Noldek memberikan kontribusi besar bagi perkembangan studi Islam di Barat, terutama dalam kajian kronologi Al-Quran. Namun, pandangannya mendapat banyak kritik dari ulama dan sarjana Muslim karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan terjaga keasliannya hingga sekarang. Selanjutnya adalah kritik para sarjana terhadap pemikiran Theodor Noldek. Yang pertama itu adalah Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kajian orientalis terhadap Al-Quran seringkali hanya berfokus pada aspek sejarah dan bahasa. Menurut beliau, cara tersebut kurang tepat karena Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks biasa, tetapi juga sebagai wahyu yang memiliki nilai spiritual. Selain itu, sebagian orientalis dianggap kurang memperhatikan tradisi keilmuan Islam seperti tafsir, qiraat, dan asbabun nuzul yang sebenarnya sangat penting dalam memahami Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah menurut kritik Muhammad Quraish Shihab, yaitu Quraish Shihab juga memberikan kritik terhadap pandangan orientalis. Menurut beliau, beberapa orientalis kurang memahami metode penafsiran Al-Quran yang digunakan para ulama. Oleh karena itu, ada teori-teori yang dianggap sesuai dengan fakta sejarah. Misalnya, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran baru terbentuk secara bertahap setelah masa Nabi. Quraish Shihab menilai bahwa teori tersebut tidak sejalan dengan bukti-bukti sejarah dan manuskrip Al-Quran yang sudah ada sejak masa awal Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa perbedaan qiraat bukan menunjukkan ketidakpastian teks Al-Quran, melainkan menunjukkan kekayaan bahasa dan variasi bacaan yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi, kedua tokoh ini sama-sama menilai bahwa dalam mengkaji Al-Quran tidak cukup hanya menguasai tentang ilmu sejarah dan bahasa, tetapi juga tentang tradisi keilmuan Islam yang berkembang sejak lama. Yang ketiga yaitu menurut Hamid Fahmi Zakashi. Beliau berpendapat bahwa orientalis seperti Theodor Noldek menerapkan metode kritik Bible terhadap Al-Quran tanpa mempertimbangkan perbedaan fundamental antara sejarah transmisi Bible dan Al-Quran. Beliau juga berpendapat bahwa pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang bias dan ahistoris. Yang terakhir yaitu Mukhlis Muhammad Hanafi. Menurut beliau, secara sistematis membantah teori-teori orientalis dengan menggunakan bukti-bukti historis, arkeologis, dan filologis. Beliau menyajikan analisis mendalam tentang manuskrip Al-Quran awal, periwayatan Al-Quran yang teliti dan konsisten internal teks Al-Quran sebagai bukti keautentikannya. Bahkan dari seorang Muslim juga mulai mengkritik keabsahan Al-Quran, yaitu seorang profesor bernama Nasr Hamid Abu Zaid, di mana beliau pernah menyatakan bahwa Al-Quran merupakan hasil dari produk budaya Arab. Selain itu, Sekian dari kami. Wassalamualaikum.